Iya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita tetap setia, tetap bersemangat untuk terus mencari Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Keadaan di sekeliling kita boleh berubah, tapi kasih Tuhan juga tidak berubah. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ya. Ya, biarlah kita mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat dan ajaib. Karena itu mari malam hari ini kita siapkan hati kita. Saya mau menyapa dulu buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Shalom yang ada di luar negeri, di semua benua. Shalom, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kita mau datang pada Tuhan dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mau berkata Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas hidup kami. Bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Mu, dan terus memuji menyembah Engkau. Apapun keadaan di hidup kami mau berkata Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin lebih lagi katakan Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bawa penyembahan kita, katakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang benar. Segala pujian bagi-Mu Bapakku. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu
kasih buat segala kebaikan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Engkau penuh kasih karunia kepada kami. Engkau tidak memperhitungkan berapa dalamnya dosa dan pelanggaran kami. Engkau selalu menunggu kami kembali dan berbalik kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami berharap kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Berada dekat-Mu kami menjadi kuat ya Tuhan. Berada dekat-Mu kami menjadi kuat. Sebab Engkaulah yang menopang kami. Ini hati dan hidup kami dan ini komitmen kami malam ini. Tidak akan pernah berhenti. Bahkan tidak akan pernah berakhir kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Lebih lagi katakan tak pernah berakhir Tuhan. Yes, amin. Kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Mari angkat imanmu lebih lagi, katakan pada Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Kau segala-galanya Tuhan bagi hidup kami. Kau segalanya Tuhan yang besar. Engkau ajaib, Engkau hebat, kasih-Mu takkan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berakhir di hidup kami. Selalu nyata dalam hidup kami Tuhan, amin. Tak
pernah berhenti, kami pun berharap kepadamu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Lebih lagi dengan iman, katakan pada Tuhan, oh tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, saudara. Apapun persoalan kita, apapun masalah, apapun keadaan kita, harapkan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, kesetiaannya sampai selama-lamanya. Mari harapkan kasih-Nya atas hidup kita. Mari harapkan kebenaran-Nya turun dalam hidup kita. Mari harapkan kekudusan-Nya diberikan bagi kita. Mari harapkan segala yang terbaik Tuhan kerjakan atas hidup kita. Mari harapkan agar tangan-Nya memberikan kita kekuatan untuk hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Nya. Kami semua membawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ketika kami bersepakat dengan firman-Mu, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Kami punya Tuhan besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Dan kami punya Tuhan besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Ayo kita deklarasikan dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan.
kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan selalu pasti menepati janji-Mu. Iman kami percaya Tuhan, kami bersepakat dengan Engkau. Yes Lord Jesus, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap pada kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenali. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tidak akan pernah menyerah, karena kami tahu Tuhan kami yang besar tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan layakkan kami. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya Christian, usia 11 tahun, saya dari Makassar. Saya dan mama saya tuh rajin mengikuti mesbah doa. Saya ingin berbagi kesaksian pada sore hari ini, Bu. Sebelum mesbah doa dimulai, saya tiba-tiba merasa demam. Tidak bisa mengikuti mesbah doa, terpaksa saya hanya bisa mengikuti dan mendengarkan sambil berbaring. Pada saat Ibu Debbie membacakan kesaksian seorang anak yang sakit demam dan disembuhkan oleh Tuhan, saya pun percaya bahwa kalau anak itu bisa disembuhkan oleh Tuhan, maka saya juga pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya pun berdoa dalam hati, Tuhan sembuhkanlah anakmu ini. Dan pada saat itu saya terbangun pada pagi harinya, demam saya sudah hilang. Saya bersyukur Ibu, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Terima kasih juga Ibu Debbie sudah membacakan dan mendengarkan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Haleluya, amin. Haleluya saudara, ya, apa yang membuat saya bersyukur hari ini, ada seorang anak yang berusia 11 tahun, ya, Christian dari Makassar. Luar biasa ya, dia setia mengikuti mesbah doa bersama dengan mamahnya. Puji Tuhan, biar semakin banyak anak-anak yang dipanggil Tuhan untuk lebih dekat lagi pada Tuhan, datang mendekat di bait-Nya. Saya berdoa ya, Christian terus dipakai Tuhan untuk menjadi anak yang takut Tuhan. Bahkan masa depannya ya ada di dalam tangan Tuhan. Biar saudara, kerinduan kita lewat mesbah doa ini semakin banyak keluarga yang dipulihkan. Karena ada anak-anak yang berdoa, ada istri yang berdoa kalau suaminya belum, ya biarlah anak dan istri yang berdoa membawa suaminya untuk bertobat. Demikian sebaliknya, ya ketika ada orang-orang yang berdiri di tengah keluarga mencari Tuhan, membangun hadirat-Nya, membangun mesbah, maka Tuhan akan memperhitungkan doa-doa kita untuk menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Ya luar biasa, Christian usia 11 tahun dari Makassar. Ya puji Tuhan, saya percaya Tuhan itu ya sedang membangkitkan generasi anak-anak muda hari-hari ini, dan biarlah
Ya, Tuhan dapati Christian boleh menjadi anak yang akan dipakai Tuhan. Ya, Bapak Ibu, biar ini juga menjadi motivasi bagi setiap kita untuk mengajak anak-anak kita untuk lebih dekat lagi pada Tuhan dan setia membangun mesbah kepada Tuhan. Terima kasih Christian buat kesaksiannya yang saya yakin dan percaya akan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga memotivasi setiap kita, bahkan anak-anak muda di mana saja, ya teruna-teruna semua boleh datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kesaksiannya Christian, dan saya akan bacakan satu kesaksian lagi saudara, ya bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Shalom Ibu, saya seorang ibu dari Jogja. Saya akan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang saya alami. Awalnya saya mengalami sakit gigi yang luar biasa sakitnya. Padahal gigi saya itu tidak keropos dan juga tidak rusak, tidak berlubang. Saya sudah periksakan ke dokter 2 kali, tapi tidak kunjung sembuh ya. Akhirnya saya balik lagi ke klinik ya, tapi sampai di sana tempatnya sudah tutup. Saya lupa kalau hari itu klinik libur karena tanggal merah. Saya pulang dan sampai di rumah saya ingat anak menantu saya yang ada di Riau adalah dokter umum. Dan di tempat kerjanya terdapat juga dokter gigi. Saya minta dan untuk anak saya menanyakan kepada teman kerjanya itu yang dokter gigi tersebut, kira-kira obat apa yang bisa menyembuhkan sakit gigi saya yang tidak kunjung-kunjung sembuh ya, karena sudah berobat ke dokter beberapa kali. Alhasil dokter gigi tersebut memberikan sebuah resep yang isinya adalah obat buatan Jerman. Saat saya hendak pergi membelinya di apotik, di tengah jalan saya ingat akan khotbah ibu tentang mengalami Tuhan secara pribadi. Maka dalam perjalanan itu saya berdoa, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau secara pribadi. Saya sudah terlalu banyak mengkonsumsi obat namun tidak juga sembuh. Biarlah dengan kuasa dan tangan-Mu Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus pasti ada mujizat. Dan akhirnya saya mendengar ada suara di dalam hati saya yang berkata, oleskan dengan minyak urapan. Lalu saya memberhentikan motor saya dan saya berdoa. Saya berkata, ya Roh Allah, Roh Kudus, kalau itu adalah suara-Mu, maka hamba yakin hamba akan sembuh. Akhirnya saya pulang dan saya mengolesi dengan minyak urapan. Kebetulan saya dapat dari sahabat saya. Dan benar saja Bu Debi, begitu saya oleskan minyak urapan, saat itu juga saya langsung sembuh. Terima kasih Ibu atas setiap firman Tuhan yang Ibu sampaikan dan selalu menjadi berkat bagi tubuh rohani saya. Terima kasih terutama juga kepada Tuhan Yesus ya. Saudara luar biasa ya, terima kasih juga terutama kepada Tuhan Yesus ya, yang sudah menyembuhkan dan memberkati saya. Luar biasa ya, dan firman Tuhan berkata di sini ya bahwa orang itu yang meminta pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saya bersyukur buat setiap firman yang Ibu sampaikan ya, menjadi berkat bagi tubuh rohani saya. Dan Ibu juga biar terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya saya secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus terus memakai Ibu sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debi sekeluarga. Maaf Bu, saya tidak konseling tapi saya WA kesaksian saya. Maaf karena saya kirimkan ke nomor WA konseling. Ya, karena saya tidak tahu nomor untuk kesaksian itu nomor berapa. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Amin, amin. Iya, yang pertama saya mau menjawab nomor kesaksian itu ya di nomor yang tertera di sini saudara, ada di layar 081567 03795. Apapun yang saudara mau tanyakan silakan ke nomor ini karena itu langsung saya yang pegang. Tapi mohon maaf banyak WA yang mungkin tidak terbalas ya. Saudara yang minta doa, tapi kita percaya setiap malam di mesbah doa kita sudah mendoakan semua yang sakit, yang masalah rumah tangga itu kita doakan di mesbah doa. Jadi tidak ada lagi yang kirim proposal doa ke saya ya. Biar kita semua mau datang pada Tuhan secara pribadi. Yang kedua,
kedua ya, puji Tuhan, Ibu di sini mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti yang selalu saya katakan, kita semua harus punya pengalaman mengalami Tuhan secara pribadi. Itu baru kita dinamakan Kristen. Kalau kita menjadi Kristen cuma teori, seberapa banyak pun ayat yang engkau hafal, seberapa panjang gelar STH, pendeta, bahkan profesor, doktor yang kau punya, kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi mengalami Tuhan, maaf, itu sama dengan tong kosong berbunyi nyaring. Ya, apa menjadi Kristen yang sesungguhnya? Engkau mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu, berjalan bersama dengan Tuhan, Dia mengubahkan hidup kita dan kita hidup dalam pertobatan. Hidup kita berubah, bukan lagi sama dengan hidup yang dulu. Sekali lagi saudara, kekristenan itu bukan soal sekolahmu yang tinggi, STH, MTH, profesor, doktor, tetapi kekristenan berbicara tentang pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang satu saat nanti, Dia nggak tanya saudara lulusan apa. Dia nggak tanya titelmu itu berapa. Dia tidak tanya berapa hebat pelayananmu. Tapi yang Tuhan lihat, apakah kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan itulah yang akan membuat iman kita kuat. Ya, ibu ini ketika dia sudah sakit gigi, yang heran tuh giginya tidak lubang, tidak keropos, tapi sakit terus. Sudah periksa ke dokter beberapa kali, tapi sudah dikasih obat, minum obat banyak, tidak juga sembuh. Akhirnya berpikir mau ke klinik lagi saudara ya, dan yang pasti ini pasti bukan 1-2 hari ya. Akhirnya mau ke klinik, ya kliniknya tutup. Lalu dia menelpon anaknya yang juga seorang dokter untuk menanyakan obat apa. Tolong tanya ke teman dokter anaknya yang dokter gigi. Dikasih obat Jerman. Iya, tetapi ketika dia sedang dalam perjalanan untuk membeli obat itu, dia teringat dengan apa yang saya pernah khotbahkan, bahwa kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Luar biasa loh, ibu ini berdoa, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau secara pribadi. Aku sudah tidak mau minum obat karena sudah banyak obat yang aku minum dan tidak sembuh. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Lalu ya ibu ini mendengarkan satu suara di hatinya. Ini loh saudara ya. Hal yang seperti ini bahkan seringkali tidak dialami oleh orang yang sekolah-sekolah tinggi. Ya, hal-hal seperti ini dialami oleh orang-orang yang sederhana, yang punya iman apa adanya dengan Tuhan. Bayangkan di tengah jalan dia berkata, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau secara pribadi. Engkau yang sanggup menyembuhkan karena sudah semua obat saya minum sudah banyak tapi enggak sembuh. Tiba-tiba dia mendengar suara, ya olesi dengan minyak urapan. Ya, dan itu saudara adalah pengalaman pribadi. Lalu dia berkata, kalau ini memang suara Tuhan, suara Roh Kudus, maka itu akan terjadi, aku pasti sembuh. Lalu dia pulang, ya dia olesi dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus, dan saat itu juga dia disembuhkan. Wow. Ya saudara, coba saya bisa membayangkan orang yang sudah bolak-balik ke dokter tidak ada hasil, ya tetapi ketika kita memakai iman. Mengapa seringkali kita tidak melihat mujizat? Karena kita nggak pernah pakai iman. Ya, kita selalu pakai logika kita. Ya, dan luar biasa. Mungkin banyak yang bertanya, ada beberapa orang juga bertanya sama saya, Bu, minyak urapan itu saya beli di mana? Minyak urapan itu tidak dibeli. Ya, saudara doakan minyak apa aja, yang penting itu aman. Saudara doakan walaupun minyak kelapa atau minyak goreng, saudara doakan dengan iman. Katakan, Tuhan, aku percaya minyak ini diurapi oleh Tuhan dan ini akan mendatangkan kesembuhan. Lalu imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan karena pendeta ya. Alkitab juga berkata kalau ada di antaramu yang sakit, ya olesilah dia dengan minyak ya. Dan minyak bukan soal minyaknya, tetapi iman yang saudara taruh di dalam doamu lewat minyak itu sebenarnya iman kita. Puji Tuhan ya, satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Daniel pasal 7 dan sekarang kita masuk di Daniel pasal yang ke-8.
Ya, kemarin kita sudah membaca tentang tanduk makhluk-makhluk bertanduk itu yang sudah Tuhan lenyapkan ya, dan Tuhan sudah hancurkan. Ayat yang ke-8, domba jantan dan kambing jantan. Ayat yang pasal 8 ayat 1 berkata, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Ayat 2, ya. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Ayat 3, aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Ayat 4, aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Tidak ada yang dapat membebaskannya dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Ayat 5, tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Saudara, seperti pasal 7, pasal ini secara kronologis mendahului pasal 5 sebenarnya. Ingat tentang kisah Raja Belsyazar ya, ini terjadi pada pemerintahan Belsyazar ya. Mimpi itu barangkali terjadi dalam tahun 551 sebelum Masehi, ketika Daniel berumur sekitar 70 tahun. Ya, dan pasal 7 dan 8 cocok dengan tahun pertama dan ketiga dari Belsyazar, dan secara kronologis termasuk di antara pasal 4 dan 5 harusnya ya. Dan pada pasal 9 ya, kira-kira terjadi pada waktu yang sama dengan pasal 6. Pasal itu memberi kita keterangan lebih rinci mengenai kerajaan Media Persia dan kerajaan Yunani, dua kerajaan kekuatan yang memerintah setelah Babel. Ya, dan di sini dikatakan Daniel melihat dia berada di Puri Susan. Ya, Susan adalah salah satu ibu kota dari kerajaan Babel. Letaknya itu di wilayah Iran yang sekarang ya. Susa adalah sebuah kota yang berkembang dengan baik ya. Susa merupakan ibu kota musim dingin dari kerajaan Persia dan sebuah benteng yang kuat. Dalam penglihatan Daniel, ia ternyata berada di lokasi penting ini ya. Kitab undang-undang yang pertama sekali dikenal ya, yaitu kitab undang-undang Hammurabi, itu ditemukan di sini saudara, di kota Susa, menyaingi Babel dalam kecanggihan budaya. Jadi kota Susan itu ya menyaingi Babel dalam kecanggihan budaya. Ya, disitulah Daniel berada, dia bilang sedang berada di Puri Susan, yaitu di kota Susan itu. Kedua tanduk itu adalah raja dari Media dan Persia yang dilihat. Tanduk yang lebih tinggi itu menggambarkan dominasi Persia yang semakin berkembang dalam kerajaan Media Persia. Lalu dia berkata, kambing jantan itu datang ya, melayang di udara. Melambangkan Yunani yang tanduknya yang besar, itu melambangkan Alexander Agung. Ini adalah prediksi yang mengagumkan karena Yunani itu masih belum dianggap sebagai kekuatan dunia ketika nubuatan ini disampaikan. Alexander Agung menaklukkan dunia dengan kecepatan dan strategi militer yang hebat, yang digambarkan oleh gerakan cepat dari kambing jantan itu. Patahnya kedua tanduk itu melambangkan Alexander hancur kedua bagian dari kerajaan Media Persia. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan, ya, ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram. Lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Ayat 8, kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang
aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Iya saudara, jadi kita melihat ya di sini domba jantan itu tadi berbicara ya dari penglihatan Daniel ya, domba jantan dengan kedua tanduknya itu adalah Media dan Persia. Tanduk yang lebih tinggi menggambarkan dominasi Persia yang makin berkembang ya dalam kerajaan Media Persia. Lalu datang kambing jantan, ini melambangkan Yunani yang tanduknya lebih besar saudara. Ya itu ketika dibawa Alexander Agung saudara ya, tetapi tanduk kambing jantan yang besar itu pun akhirnya patah. Dan patahnya tanduk itu melambangkan Alexander yang menghancurkan kedua bagian dari kerajaan Media Persia. Ayat 8 tadi dikatakan di sana saudara, ayat 8 ya. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur dan ke arah tanah permai. Ya, ayat yang ke-10, ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari binatang-binatang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Ya, jadi kambing jantan yang tadi merupakan gambaran dari Media dan Persia itu akhirnya dijatuhkan oleh ya, domba jantan itu dijatuhkan oleh kambing jantan itu. Ya, dan kambing jantan tadi kita sudah baca melambangkan Yunani yang tanduknya itu besar, itu melambangkan Alexander Agung. Ya, dan Alexander Agung akhirnya mati dalam usia sekitar 30-an pada puncak kekuasaannya. Kerajaannya terpecah menjadi 4 bagian yang diperintah oleh 4 panglima, yaitu Ptolemeus I untuk Mesir dan Palestina, Seleukus ya untuk Babel dan Syria, Lysimachus untuk Asia Kecil, dan Antipater untuk Makedonia dan Yunani. Jadi terbagi menjadi 4 saudara ya, sesuai dengan yang sudah kita baca tadi ya. Ketika kambing jantan itu ia membesarkan dirinya, lalu ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk itu, dan dari tanduk itu sejajar dengan keempat mata angin. Ya, maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil. Di sana dikatakan ayat 9, ya Israel itu adalah tanah permai. Diserang oleh Antikeus IV ya Epiphanes, tanduk kecil yang dimaksud itu pada abad kedua sebelum Masehi. Ia adalah penguasa ke-8 dari kerajaan Seleukia, yaitu Babel dan Syria. Imam Israel digulingkannya, bait suci dijarahnya, dan penyembahan kepada Allah ia gantikan dengan bentuk penyembahan Yunani. Penggenapan lebih lanjut dari nubuatan mengenai tanduk yang berkuasa ini akan terjadi pada masa depan dengan datangnya Antikristus saudara ya. Ayat yang ke-11, bahkan terhadap panglima bala tentara ia pun membesarkan dirinya, dan dari itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambil korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Jadi ini bait Allah yang dirobohkannya saudara. Ayat 12, suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ya, dan dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semua berhasil. Jadi ini melambangkan ketika ya raja atau Antikeus IV ya, yaitu tanduk kecil itu menundukkan tanah permai yaitu Israel. Ia adalah penguasa ke-8 dari kerajaan Seleukia, Babel dan Syria, di mana Israel digulingkan, bait suci dijarah, dan semua penyembahan diganti dengan penyembahan Yunani ya. Dan itu terjadi saudara. Ayat 13, kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Iya, jadi saudara, panglima bala tentara itu di sini menunjuk kepada penguasa sorgawi.
barangkali seorang malaikat atau bahkan Allah sendiri ya. Ayat 14 di sana dikatakan tadi ya, maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang. Ungkapan petang dan pagi berarti persembahan kurban petang dan kurban pagi, dan menunjuk kepada masa antara penajisan mezbah di bait suci oleh Antiochus IV Epiphanes sampai kepada pemulihan ibadah di bait suci di bawah Yudas Makabe pada tahun 1605 sebelum Masehi. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini ya bagaimana ya Tuhan itu menyatakan kepada Daniel apa yang akan terjadi. Banyak nubuatan yang ditunjukkan ya. Ayat 15 sana dikatakan, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Ya, dan saudara, akhirnya Daniel berusaha mengerti apa yang dia lihat, lalu tampaklah seorang yang berdiri di depan dia. Besok kita akan lanjutkan. Ya, dan saya percaya saudara, biarlah apa yang kita baca pada hari ini memberikan banyak pengetahuan, wawasan kepada kita, bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Biarlah kita semakin berjaga-jaga di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin berserah kepada Dia. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang tertulis dalam firman-Mu akan digenapi dan pasti digenapi. Karena itu ajar kami percaya akan apa yang sudah Tuhan firmankan. Biarlah kami terus menanti penggenapan demi penggenapan firman itu. Karena firman Tuhan itu, apa yang tertulis dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu akan digenapi bahkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami pemahaman. Lebih lagi kami mau mengerti firman Tuhan agar hidup kami berpadanan dengan firman itu. Berkati setiap keluarga demi keluarga yang terus setia mencari Engkau, biar takut akan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami terus mempercayai firman dan hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Berkati para suami, istri, anak-anak untuk takut akan Tuhan. Masa depan anak-anak kami, bahkan jodoh mereka Tuhan yang pegang kendali. Hamba percaya berkat Tuhan akan turun dan mengalir ketika hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Suami yang belum bertobat Engkau pulihkan, istri-istri yang belum bertobat Engkau pulihkan, anak-anak yang belum bertobat Engkau tarik kembali kepada jalan-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga besar kami, orang tua, oma opa kami, seluruh keluarga besar kami. Tuhan memberkati. Jamah Bapa mereka yang belum bertobat, mungkin itu keluarga jauh kami, jamah Tuhan, selamatkan Tuhan. Bahkan para orang tua kami di usia senja mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita, terutama para single parent. Mereka tidak pernah sendiri sebab Tuhan menyertai. Bapa, jika ada di antara keluarga kami juga yang sedang terbaring sakit, atau siapapun malam ini yang sedang mendengarkan mezbah doa, mereka sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Kesembuhan boleh terjadi, terutama secara jiwa. Sembuhkan jiwa kami Tuhan, tidak ada sungut-sungut kekecewaan atau apapun kepada Tuhan, karena kami percaya Bapa, kuasa-Mu sanggup memulihkan. Sembuhkan Tuhan yang sedang terbaring sakit. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan-Mu, bahwa kami semakin mengandalkan Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati setiap mereka hari ini. Perkatakan dengan iman, saudara, aku percaya aku disembuhkan oleh Tuhan. Bapa, Engkau juga terus memberkati mereka yang sedang terinfeksi COVID di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa memberkati mereka yang ada dalam pergumulan yang berat hari-hari ini, dalam tekanan hidup yang berat, masalah keuangan, sakit penyakit, pemulihan rumah tangga, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Juga buat mereka yang terikat dengan hal-hal pornografi, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup membebaskan kami, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan rokok, minuman keras, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan obat tidur. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan narkoba, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau yang sanggup ketika kami datang dan berserah ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Tuhan jamah Tuhan yang terikat dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, di dalam nama Yesus kami lepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan,
bahkan sakit hati, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadikan hidup kami layak di hadapan-Mu Bapa. Kau terus memberkati mereka juga yang berkekurangan hari-hari ini Tuhan, jamah Engkau menjadi Tuhan yang mencukupi Bapa. Biarlah kami lebih punya kepekaan untuk melihat orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka hari-hari ini Tuhan, yang merindukan punya anak keturunan ilahi dalam nama Yesus. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Biarlah mereka boleh diberi kepercayaan memiliki keturunan ilahi yang akan menjadi anak berkat, anak perjanjian. Terima kasih Bapa. Tuhan juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami bersyukur terus Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang terus memegang kendali di dalam masa pandemi ini. Kami bersyukur angka kematian karena virus corona sudah semakin menurun. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah di atas bangsa ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi. Tuhan memberkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati jajaran yang ada di atas bangsa kami, para kabinet yang ada, bahkan para wakil rakyat yang ada. Tuhan memberkati semua TNI Polri di atas bangsa ini. Tuhan memberkati roh takut akan Tuhan ada di atas hati pejabat di bangsa ini. Tuhan yang memegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas negeri ini Bapa. Biarlah anugerah-Mu Tuhan terus melimpah buat bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah, ampuni bangsa ini. Segala kutuk atas bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan perhitungkan setiap kami yang terus berdoa bagi bangsa kami. Selamatkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja sehingga tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, bahkan pertobatan massal terjadi. Kami percaya di masa yang Tuhan izinkan terjadi ini, Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan lawat dimanapun mereka berada, menjadi terang bagi bangsa di mana Tuhan tempatkan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Bapa, malam ini yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati masa depan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan selamat malam.